Ayo, kita udah sampai. Ayo kita, langsung menuju ke tempat tempat dia. Ini dia orangnya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Pak. Astagfirullahaladzim. Pak, panjenengan itu tadi ya, gimana ya menjelaskannya? Sampean tadi sudah ingin bertobat, tapi kenapa malah menyerang teman saya yang notabene itu salah paham di situ? Kenapa? Tadi sampean bicara bahwa ingin bertobat, ingin meminta tuntunan Gusti Tris untuk menuntun panjenengan agar bertobat. Tapi sekarang malah terjadi pertumpahan darah. Ini maksudnya gimana terus? Dia yang memulai, sing ngaiti tobat malah kasih itu bikin emosi. Kan di sini cuma terjadi kesalahpahaman toh. Iya toh. Panjenengan mungkin bisa memahami jiwa-jiwa seorang pemuda itu seperti apa, ataupun ambisi seorang pemuda itu. Kan jenengan dulu pernah muda toh. Nah, makanya itu kenapa tidak bisa memaklumi sifat dari seorang pemuda? Kenapa Anda terbawa emosi dari seorang pemuda tersebut, yaitu teman saya Sujiwo, sampai Sujiwo ini berdarah-darah seperti itu. Saya di sini datang ke sini, sahabat, tidak ingin dan tidak ada niatan untuk berkelahi ataupun apapun. Kalau memang benar adanya ketika saya akan berkelahi dengan dia, yang pasti yang saya di sini yang paling diunggulkan karena saya membawa liontin kecubung ireng ini. Saya harus mengitbak sifat Gusti. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Boleh pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak, monggo ucapkan ikrar, ya. Monggo ucapkan sumpah bahwa panjenengan tidak akan menjalani kehidupan masa lalu yang kelam. Ikuti saya, ya. Saya atas nama siapa, Pak? Birowo. Saya Birowo berjanji tidak akan menjalani kehidupan saya yang kelam. Dan saya berjanji akan bertaubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 144 0575 71111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Sahabat-sahabat Gus Idris Family semuanya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya, dan semoga selalu diberikan rizki yang melimpah, umur yang barakah, umur yang panjang, serta selalu ditetapkan iman dan Islamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana kelak syafaatnya pasti kita harap-harapkan di hari kiamat. Sahabat, saya beritahukan di sini, kita akan kembali untuk meluruskan semuanya tentang kekeliruan ini, yang mana menurut saya Sujiwo malah menjadi korban di sini. Saya ingin mencontoh suri tauladan kita semua, yaitu Gus Idris. Kita akan mencontoh sifat beliau, kita akan menitbakkan apa yang beliau sudah lakukan, karena sifat-sifat yang sudah ditunjukkan oleh beliau itu adalah sifat yang dimiliki Rasulullah SAW, sahabat. Dan saya ingin mencontoh beliau dengan cara mendatangi dukun tanpa perkelahian, tanpa pertumpahan darah. Saya ingin menjalankan dakwah ini secara ukhuwah Islamiyah tentunya, tanpa adanya kekerasan di sini. Karena saya melihat sendiri tadi betapa indahnya sebuah kedamaian, betapa gagahnya ketika kita bisa merangkul sebuah lawan menjadi kawan. Itu yang saya pegang teguh untuk sekarang ini. Doakan saya semoga tidak terjadi apa-apa kepada saya, dan semoga niat baik saya ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya bisa memberikan manfaat kepada saya sendiri dan kepada sahabat-sahabat semua tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Aduh, ini jalannya berkelok-kelok. Oke sahabat, karena masih jauh juga perjalanan ini, mungkin kamera dimatikan terlebih dahulu. Nanti akan kita hidupkan lagi ketika sudah mencapai lokasi saja, karena jalan di sana juga nggak enak juga tentunya, sama juga dengan yang barusan ini. Matikan aja kameramen, terima kasih. Kita udah sampai. Kita langsung menuju ke tempat dia. Ini dia orangnya. Alhamdulillah rabbil alamin, Pak. Astagfirullahaladzim. Pak, panjenengan itu tadi ya, gimana ya menjelaskannya?
Sampean tadi sudah ingin bertobat, tapi kenapa malah menyerang teman saya yang notabene itu salah paham di situ? Kenapa? Tadi sampean bicara bahwa ingin bertobat, ingin meminta tuntunan Kusitris untuk menuntun panjenengan agar bertobat. Tapi sekarang malah terjadi pertumpahan darah. Ini maksudnya gimana terus? Dia yang memulai. Sing ngaiti ada tobat malah gak sido, bikin emosi. Kan di sini cuma terjadi kesalahpahaman toh. Ya, Iya toh. Panjenengan mungkin bisa bisa memahami jiwa-jiwa seorang pemuda itu seperti apa, ataupun ambisi seorang pemuda itu. Kan jenengan dulu pernah muda toh. lu tahu. Nah, makanya itu, kenapa tidak bisa memaklumi sifat dari seorang pemuda? Kenapa Anda terbawa emosi dari seorang pemuda tersebut, yaitu teman saya Sujiwo, sampai Sujiwo ini berdarah-darah seperti itu. Saya di sini datang ke sini, sahabat, tidak ingin dan tidak ada niatan untuk berkelahi ataupun apapun. Kalau memang benar adanya ketika saya akan berkelahi dengan dia, yang pasti yang saya di sini yang paling diunggulkan karena saya membawa Liontin ke Cubung Ireng ini. Saya harus mengitbak sifat Kusitris, yang mana sifat beliau itu patut saya tiru, patut saya contoh sebagai suri tauladan saya, yang mana beliau tidak mengedepankan peperangan terlebih dahulu, tidak mengedepankan emosi, tapi beliau mengedepankan kesabaran, tutur kata yang lembut, bisa menerima apapun. Itu yang saya harus pegang teguh, dan saya harus belajar banyak dari beliau. Maka dari itu, saya membentengi diri saya dengan Liontin ke Cubung Ireng ini, supaya semisal ada terjadi hal-hal yang tidak saya inginkan, saya mempunyai pelindung. Pak, Ya, sudahilah semuanya ini. Sudahilah masa lalu panjenengan ini, dikarenakan seperti yang Kusitris bilang, kita hidup di dunia ini itu hanyalah sementara, mung mampir ngombe, bener toh. Mohon maaf nggih, saya tidak bermaksud untuk menuturi. Saya tidak ada niatan untuk berceramah di sini. ya ngerti ya. Tapi kita sesama makhluk Allah, sesama manusia juga, yang mana sekiranya itu baik, kita harus patut untuk membicarakan hal itu. Ya Allah. Dan saya mewakili teman saya Sujiwo meminta maaf Ya, jika perkataan dia itu kurang mengenakan di hati panjenengan, Pak. Mungkin di sini entah saya tidak bisa membaca hati seseorang seperti apa, sahabat. Entah sampean sudah tidak arogan lagi karena takut dengan Liontin, atau jenengan memang ingin bertaubat secara menyeluruh, saya tidak bisa menebak. Yang jelas, saya ingin mengajak panjenengan menuju jalan yang benar, menuju jalan kebaikan, menurut syariat-syariat Islam yang sudah diajarkan. Kalau boleh saya tahu, memang ilmu apa yang panjenengan miliki sehingga bisa istilahnya membawa sampean ke jalan yang menurut saya salah? Ilmu apa, Pak, sebenarnya, Pak? Ilmu apa, Pak? ilmu sing tak duweni. Yo kabeh ilmu duwe. Ush, Rawa rontek ono. Bahkan sing jarine
Tugel yo iku jenenge Rawarontek. Tugel iso bali maneh. Di sini saya tidak lembek, sahabat. Di sini saya tidak satset, di sini saya tidak lembek, tapi saya benar-benar pengen sekali meniru sifat yang dimiliki Gus Idris, yaitu mengedepankan dakwah, mengedepankan kesabaran, tidak mendahulukan peperangan-peperangan yang bahkan bisa merugikan salah satu pihak. Kalau di sini yang jelas ketika perang, yang jelas saya yang diunggulkan karena saya membawa liontin Cubung Ireng ini, sahabat. Pak, Yo, saya pengen nanya, apakah niat taubat panjenengan itu benar-benar tulus? benar. Memang tulus. Ingin benar-benar bertobat. Lantas kenapa sampean bisa terpancing emosi dengan teman saya itu, Pak? Mohon jelaskan. Itu yo wis soalnya wis dadi kerjaane ono sing mancing emosi yo langsung muntap. Iku wis kebiasaan. Nah, terus ketika semisal saya pancing emosi sekarang, apakah sampean akan kepancing? Yo kan kate tobat. Yo belajar sing sabar. Jarine ngono. Eling karo Gusti ngomong mang. Jika memang benar-benar panjenengan ingin tobat dari hati panjenengan, saya bisa, insya Allah bismillah, saya bisa menuntun panjenengan untuk menjadi sosok yang lebih mulia lagi. Dan syaratnya satu, Pak. Apa itu? Tinggalkan semua hal-hal keburukan di masa lampau. Buka lembaran baru lagi, mulai hidup yang lebih lurus lagi. Apakah Anda siap? Siap. Yakin siap? Yakin siap. Oke. Sahabat, entah nanti kedepannya seperti yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita, ketika kita mengajak seseorang untuk ke jalan yang benar, entah nanti kedepannya orangnya itu bertolak belakang dengan apa yang sudah kita lakukan, itu sudah tidak menjadi tanggung jawab kita, dan itu sudah lepas hukum, bahwa kita sudah tuntas tugas kita untuk berdakwah. Paham nggak maksud saya, sahabat? Ketika seseorang kita tuntun menuju jalan yang lebih baik lagi daripada masa lalu, dan orang itu kembali lagi ke masa lalunya, maka tugas kita sudah selesai di situ. Gitu, sahabat. Saya pengen sekali menjadi sosok yang sabar, sosok yang penyayang, sosok yang menyebarkan agama Islam ini dengan damai. Siapapun itu, kita tidak boleh memandang bulu, kita tidak boleh memandang orang itu sebelah mata. Semua di mata Tuhan sama, hanya satu yang beda, iman seseorang. Hanya itu yang membedakan kita di mata Allah. Seberapa besar iman kita, seberapa kecil, seberapa tipis juga iman kita, hanya itu yang membedakan. Semua makhluk di dunia ini itu sama, tidak ada beda. Maka dari itu, jangan lihat orang dari covernya, jangan lihat orang dari bentuk fisiknya, jangan lihat juga orang dari masa lalunya. Karena masa lalu tidaklah penting, yang terpenting adalah masa depannya. Mungkin seperti itu, Pak. Karena ini, Pak, ya, saya pernah mendengar pepatah mengatakan bahwa kekuatan seseorang yang paling ditakuti itu adalah ketika kamu menjadikan lawanmu sebagai kawan. Bukan kita menonjolkan kesaktian,
bukan kita memamerkan seberapa kuat fisik ataupun kekuatan ilmu yang kita miliki, tapi kekuatan yang paling ditakuti oleh dunia ini adalah ketika kita bisa merangkul lawan menjadi kawan. Monggo Pak, bismillah. Semoga niat baik panjenengan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Ya. Karena tugas saya ketika berdakwah cukup sampai sini. Nanti ke depannya semisal nanti sampean kembali ke masa lalu panjenengan, ya sudah bukan tanggung jawab saya lagi. Kita cukup bertarung seperti itu, saya rasa sudah cukup. Karena ketika dendam itu terus ada, maka anak cucu itu yang akan membawa terus dendam itu sampai tiada ujung. Seperti contoh, saya mempunyai dendam dengan bapak. Semisal terjadi apa-apa dengan panjenengan, pasti anak panjenengan mempunyai dendam kepada saya. Begitupun sebaliknya. Pasti itu akan terus seperti itu. Tidak ada ujung, sahabat. Tidak akan ada ujung ketika kita mempunyai dendam kepada seseorang. Monggo, jika panjenengan memang benar-benar niat, benar-benar menata niat panjenengan, benar-benar ingin menuju jalan yang lebih baik, insya Allah, bismillah akan saya tuntun. Ya. Monggo, Apa itu? kita akan ucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Karena bimbing. Pak, panjenengan di sini yang umurnya melebihi saya. Ya. Jadi di sini anggap saja kita ini sebagai kawan. Ya. Jangan anggap perbedaan umur ini menjadi tolak ukur seberapa tinggi ilmu kita, tidak. Karena sampean yang lebih sepuh, jadi saya menghormati panjenengan. Saya tidak ada niatan untuk menggurui atau merasa sok pintar. Ya. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Boleh pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu an la alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak, monggo ucapkan ikrar, Ya. monggo ucapkan sumpah bahwa panjenengan tidak akan menjalani kehidupan masa lalu yang kelam. Ikuti saya. Ya. Saya, Saya atas nama siapa Pak? Birowo. Saya Birowo Saya Birowo berjanji berjanji tidak akan tidak akan menjalani kehidupan saya yang kelam, menjalani kehidupan saya yang kelam, dan saya berjanji dan saya berjanji akan bertaubat akan bertaubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Pak, semoga niat panjenengan ini bisa menjadikan pelajaran bagi saya sendiri, Ya. bisa menjadikan pelajaran bagi sahabat-sahabat di luar sana, agar kita itu tidak selalu mengedepankan ego, tidak selalu mengedepankan nafsu. Karena yang jelas masa depan itu lebih indah daripada masa lalu. Itu pesan terakhir saya. Semoga video ini memberikan manfaat kepada panjenengan semua yang menonton, sahabat. Karena itu harapan saya. Saya akhiri, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Kami berada Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih dan kita. Gus Idris guru kami tercinta, Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu habaib ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Biomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta, Torik Kujana